adanya tukang murah, sahabat. Di pinggir ini aja. Di mana nama? Apa nama tokonya itu yang menjualkan itu? Kalau tidak ada kain itu, kita tidak akan bisa ikut turun beserta Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Kenapa? Maka sampat Siti Hawa itu dicampakkan oleh Allah karena raka ini beserta Adam. Karena lepas pakaian itu. Karena melanggar pantangan. Siti Hawa itu dirayu, ditipu oleh setan dan iblis, disuruh memakan buah kayu yang dilarang oleh Allah dimakan sebelum perintah. Kenapa maka Siti Hawa mau memakan buah kayu itu? Karena tidak tahu siapa itu yang merayu. Siapa itu iblis? Siti Hawa tidak tahu. Karena Siti Hawa itu diciptakan Allah di dalam surga. Kenapa tidak Adam diganggu oleh setan dan iblis? Karena Adam tahu dengan setan dan iblis itu mana dia mau ganggunya. Nah, jadi kita ini tertipu oleh setan dan iblis karena kita tidak tahu siapa setan. Kalau yang sudah tahu, tidak akan tertipu, tidak akan bisa dirayu. Nah, maka dimakanlah oleh Siti Hawa buah kayu yang bernama Polodi namanya. Maka terbanglah hidungnya. Terkejutlah Siti Hawa. Ya, kenapa mesti begini? Nah, terkejut ya. Karena bagaimana cara merayu setan dan iblis itu? Dia ketawa berat-berat, menangis lagi isa-isa. Itulah dakwahnya. Ketawa, menangis, ketawa, menangis, ketawa, menangis. Itu dakwah setan dan iblis yang ada di bawah pokok kayu poldi. Heran Siti Hawa ini menengok orang tua ini kok begini. Apa kerjanya? Maka dijelaskan anak. Aku ini orang yang penasih. Aku ini orang yang kasihan kepada orang. Karena aku tahu kalian ini tidak lama lagi akan dicampakkan dari surga ini. Kata iblis, itu maka aku menangis, aku sedih. Kalau kalian nanti menderita masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa maka aku ketawa? Kalian masih ada punya kesempatan, masih bisa berubah. Apa obatnya? Makan buah kayu ini. Dimintanya lagi sebiji, makannya lagi, terbang laginya. Wah, ini apa yang terjadi ini? Kata Siti Hawa, udah kalau minta satu lagi, makannya lagi, habis terbangnya. Nah, ada sehalai penampung lagi, dia menjerit-jeritlah Siti Hawa, ketakutan. Karena menjerit-jerit datanglah si Adam. Apa yang terjadi? Wah, ini apa ini? Inilah kejadian ini. Apa yang bikin begini? Wah, ini pekerjaan setan dan iblis ini. Di mana dia orangnya? Itu udah itu di bawah pokok kayu itu. Akhirnya dirayulah oleh Siti Hawa, si Adam itu. Bermacam-macam rayuan Siti Hawa itu merayu Adam supaya sama-sama memakan buah kayu itu. Kalaupun dibuang dicampakkan sama-sama. Tidak sanggup Siti Hawa, dibuang sendirinya dan Adam tinggal di dalam surga. Jadi akhirnya Adam mengerti, paham apa maksud tujuan Siti Hawa itu. Baiklah, aku sudah berjanji dengan Allah menerima istri ini Siti Hawa. Jangan
bertanggung jawab apapun yang terjadi. Kalaulah Siti Hawa dijatuhkan ke dalam neraka, aku di dalam surga, siapa yang menolong? Siapa yang membantu? Siapa yang menyelamatkan Siti Hawa? Tidak ada. Aku melaksanakan janjiku, tugasku kemana? Aku yang bertanggung jawab atas istri. Bagaimana melaksanakan pertanggung jawab kalau istri sudah tidak ada lagi? Maka dari situlah Adam meminta, bukan karena tertipu oleh setan dan iblis Adam itu, tapi dia meminta kepada Siti Hawa supaya sama-sama dia dicampakkan oleh Allah. Yang dimaksud oleh Adam akhirnya dia dapat membantu dan menolong istrinya Siti Hawa. Maka dikasihlah oleh Siti Hawa satu biji. Dimakannya, maka terbanglah mahkotanya. Kemudian minta satu lagi, terbanglah bajunya. Dimintanya satu lagi, mau ditelannya, ingat belum perintah, dicekiknya. Maka satu lagi batang lehernya. Itu maka bernamalah buah kayu hordi itu yang sangkut di leher itu, yang dinamakan halqum. Nah, itu maka perempuan mana ada halqum? Cuma laki-laki yang ada halqum. Nah, itu. Nah, maka habislah sama-sama tidak punya pakaian, maka larilah kepada satu pohon kayu yang lain lagi, yang bernama Kobanana. Maka diambilnya lah daun kayu itu untuk menutup dirinya. Baru dapat sehelai syarat, maka datang perintah Allah kepada pohon kayu Koba itu. Pohon, jika kamu kasihkan daun itu kepada mereka yang berdua itu, kamu pun aku campakkan dari surga ini. Maka naik semua cabang kayu itu ke atas, sama daun-daunnya berhimpun semua di pucuk. Tak bisa lagi diambil oleh Adam dan Siti Hawa. Maka Adam dan Siti Hawa pun dikatakan, nah dunia ini neraka. Nabi mengatakan ad-dunya sihmul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga bagi orang yang kafir. Siapa yang kafir? Itulah syaitan dan iblis. Inilah tempatnya di dunia. Karena dia 2000 tahun diciptakan Allah, dijadikan Allah pemimpin di muka bumi ini sebelum Adam alaihi salam. Ini bukan tempat manusia. Bumi ini adalah tempat syaitan dan iblis. Tempat manusia di dalam surga itu ditempatkan oleh Allah. Itulah Adam alaihi salam dibikin oleh Allah, tempatnya adalah surga. Karena bersalah, karena dihukum, maka jatuhlah ke neraka ini. Sekarang ini kita masuklah ke dalam wilayah kekuasaan setan dan iblis. Itu maka tidak bisa kita tidurnya, tidak bisa kita lalai, tak bisa makan enak. Karena kita tetap berwaspada dan berhati-hati. Nah, ancaman-ancaman tipu rayu daripada setan dan iblis untuk menjatuhkan kita lebih dalam lagi masuk ke dalam neraka. Jadi kenapa maka dicampakkan ke dunia ini Adam beserta Siti Hawa? Pakaiannya itu di sini dicampakkan. Itu di muka bumi. Inilah bumi ini. Tanpa menyampaikan pakaian Siti Hawa dan Adam. Itu maka dicampakkan dia kembali supaya dapat menggali pakaian itu kembali. Siapa yang dapat pakaian dia pulang. Tetapi bagaimana? Yang dialami dan dirasakan oleh contoh teladan atau tidak Adam alaihi salam. Siti Hawa pertama menangis, habis kering air matanya.
Dan akhirnya keluarlah air mata lendir. Tidak puas juga menangis. Dan akhirnya keluar air mata darah. Tapi tetap juga menangis. Itu yang dikatakan batu api sama mustika delima. Itulah air mata Siti Hawa. Menjadi batu jatuh ke dalam pasir itu. Kemudian Adam alaihi salam juga cukup menyesal. Walaupun dia merasa bertanggung jawab atas istrinya, tapi juga cukup menyesal. Karena cukup penderitaan yang dirasakan di muka bumi ini. Maka diambilnya suatu pohon. Maka dia pun menyindirlah di pohon itu. Maka dia pun menangislah. Menangis Adam alaihissalam. Akhirnya dibukanya matanya. Maka menjadilah alur bekas air matanya itu turun terus langsung ke sungai Gangadana. Berapa lama lah Adam itu menangis sampai menjadi alur, menjadi parit bekas aliran air mata Adam itu. Begitulah contoh tauladan dijadikan Allah. Memang cukup mengeringkan air mata kita di muka bumi ini. Kalau kita rasakan penderitaan, kesusahan di muka bumi ini. Karena bermacam-macam tantangan dan rintangan. Dan ujian, bahkan fitnahan. Tidak sunyi. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh tauladan. Akhirnya dapat juga dipertemukan oleh Allah Adam dengan Siti Hawa itu. Maka terjadilah pertemuan Adam itu. Puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Itu yang disebut dengan wukuf di padang Arafah. Itu dikatakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itulah pertemuan Adam dengan Siti Hawa pertama kali di muka bumi ini. Dan di sanalah mereka menikah. Nah, barulah rasmi kembali menjadi suami istri di muka bumi. Jadi Adam alaihissalam itu 2 kali melakukan pernikahan. Pertama di dalam surga. Yang kedua di muka bumi ini adalah pernikahannya di Jabal Qudus. Di Jabal Rahmah. Nah, jadi itulah dia menunjukkan sunnahnya, menunjukkan suri tauladan kepada kita umat ini. Nah, jadi akhirnya baru dikembalikan oleh Allah pakaian itu berangsur-angsur. Maka dikembalikan oleh Allah pakaian Siti Hawa yang tidak putus itu. Sesudah dikembalikan pakaiannya, apa hukumannya? Diberikan Allah hukuman Siti Hawa untuk menghapuskan sekalian dosanya karena dia yang tertipu oleh setan dan iblis. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Siti Hawa itu melahirkan anak cucunya sebanyak 21 kali melahirkan. 21 kali melahirkan. Berjumlah 41 orang anak. Jadi 20 kali kembar, 1 saja yang tidak. 1 hari terakhir. Nah, itu yang dikatakan sekarang ini putri bunian. Itulah anak Adam dengan Siti Hawa yang paling bungsu, yang paling kecil. Nah, itu hanya sendiri lahir, tidak berkawan, tidak berpasangan. Hanya sendiri, yaitu perempuan. Itu maka dia malu dengan saudara-saudaranya, maka dia tidak mau menunjukkan wujudnya kepada saudara-saudaranya yang nyata ini. Nah, begitu juga Adam alaihi salam, satu per satu
dikembalikan oleh Allah pakaiannya itu. Maka terakhir kembali 3 potong pakaian. Maka dikatakan oleh Allah Asyura. Apa itu Asyura? Hari kelulusan. Itulah Asyura. 10 Muharram. Itu maka disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berpuasa 9-10 Muharram. Kenapa maka tidak ke 10 saja? Karena sahabat melapor kepada Nabi kita Muhammad SAW, minta izin ya Rasul, orang Yahudi semua berpuasa 10 Muharram. Karena mereka mensyukuri kelulusan para rasul-rasul yang terdahulu. Nabi Adam diluluskan oleh Allah daripada sekalian dosanya, dikembalikan pakaiannya, dia kembali ke dalam surga 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan Allah daripada pelayaran supaya tidak karam tungkangnya itu menyelamatkan bibit-bibitan 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah tidak terbakar oleh api rambut 10 Muharram. Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah daripada kena sembelih ditembus dengan seekor kibas 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan Allah dalam penjara perut ikan 500 tahun 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah berperang dengan Raja Fir'aun, dapat dia membelah lautan itu menyeberang, maka Fir'aun tenggelam di dalam lautan 10 Muharram. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah. Kalamit yang kedua diselamatkan daripada pengajaran, pembunuhan 10 Muharram. Bagaimana ya Rasul? Lebih utama kita lagi, kata Rasulullah. Kita berpuasa 9-10 Muharram. Nah, jadi itulah siapa-siapa yang menginginkan kelulusan. Jadi berpuasalah 2 hari di 9 dan 10 Muharram itu. Jangan niatnya untuk mohon kelulusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Nabi Adam alaihi salam beserta Siti Hawa sudah kembalilah ke dalam surga karena sudah kembali pakaiannya yang dinamakan oleh Rasulullah, kainnya yang bernama sundusin istibratin. Itu nama kainnya. Di bulan puasa kalau disebut itu ya. Nah gitu. Itu doa Ramadan itu dimasukkan itu sundusin istibratin itu. Nah, jadi kita udah punya pakaian? Udah nampak? Sekarang sebelum terlambat, taruhlah pakaian itu. Walaupun tidak terpakai, taruh dalam lemari dulu. Nah, pada saat dan waktu kita berangkat, hanya tinggal berangkat saja. Ini nanti di situ kita mau berangkat itu nampak pakaian, kapan lagi? Tapi banyak yang seperti itu. Nah, di waktu di sakaratul maut baru terbelalak matanya. Ya Allah, apa ini yang terjadi? Rupanya lain yang diniatkan, rupanya lain yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka banyak yang terbelalak mata itu kalau saking terkejutnya. Nah itu kita anggap surga, rupanya di hadapan kita neraka. Apalah terkejut? Cobalah kita pikir, itu kuda di depan sana, itulah bakal kendaraan kita. Sesudah dekat, wah, rupanya harimau. Coba apakah sambil lala kita ketakutan? Begitulah contoh. Nah, banyak kali yang sudah di sakaratul maut itu terkejut. Belum lagi di majlis yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sakaratul maut itu akan dihadapan di yaumil mahsyar. Habis yaumil mahsyar akan dihadapan di dalam majlis al-mizan Tanduradul Jalil. Karena pakaian. Kalau tidak ada pakaian, maka lagilah kita ke neraka. Nah itu
Nah, maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyediakan pakaian, diambilnya di sisi Allah, menjadi amanah dari Allah, maka tabligh, maka disampaikan dan tidak kepada kita umat. Nah, maka Nabi berteriak di sana sini untuk memberikan pakaian itu kepada umat, supaya umat itu mengambil dan menuntutnya, dan mengambil dan menjaganya pakaian itu, dan merawatnya. Maka Nabi mengatakan dengan sabdanya, "Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Itu kata Rasul. Bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang kecil baligh. Yang mana dia yang dimaksud kain sundusin istibrakin yang tidak potong, ini adalah dia usul ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ini pakaian yang disediakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapi nanti majlis-majlis yang disediakan oleh Allah, yang akan dihadapkan oleh Allah. Ini pertama, majlis sakaratul maut. Itulah pakaian badan, itulah ilmu fikih. Ilmu fikih ini hanya sampai di sakaratul maut. Sampai situ saja. Ilmu usuluddin hanya sampai dia menghadap majlis al-mizan Abdullah bin Jalil Yaumil Masad. Kemudian ilmu tasawuf inilah yang akan menghadapi majlis yang tertinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam halal jannah. Di sanalah perkumpulan abad yang beriman. Jadi 3 pakaian. Kalau hanya ilmu fikih, ilmu syariat yang kita tuntut dan kita pelajari hanya batas sakaratul maut. Selamatlah kita di sakaratul maut. Tapi di al-mizan kita gugur. Di al-mizan kita tidak sanggup menghadapi pengadilan. Maka kita larilah ke neraka. Dan kemudian yang ketiga juga demikian. Tidak akan mampu kita masuk ke dalam surga tanpa pakaian. Karena sudah contoh tauladan yang dijadikan Allah atas diri Rasul. Karena tidak ada pakaian, maka dia dicampakkan dari surga. Ini tidak akan kita ragukan lagi. Apabila kita tidak punya pakaian, pasti tidak akan bisa menghadap kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi menghadap surga itu adalah pakaian tasawuf. Menghadap al-mizan Abdullah bin Jalil adalah pakaian yang usuluddin. Menghadap sakaratul maut hari kiamat itu adalah ilmu fikih. Nah, jadi yang mana di antara 3 ilmu ini yang ditinggalkan? Silakan aja. Tapi kita yang akan merasakan akibatnya. Itu maka kita tidak ada bosan ya, di dalam perjalanan menuntut ilmu ini, sesuai dengan petunjuk sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-talabul ilma minal mahdi ila al-lahdi." Tuntut ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Nah, mana ada putusnya kan? Mana ada berhentinya? Mana ada katanya? Mana ada tamatnya? Nah, itu diwajibkan oleh Rasulullah seumur hidup. Nah, itu jika sudah dihadapkan nanti kita kepada Allah, baru berhenti. Di sana perhatian kita menuntut ilmu jika sudah dihadapkan oleh Rasul ke hadarat Allah. Nah, jadi yang menghadapkan kita ke hadarat Allah ini adalah Rasul. Karena sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang menyerahkan diri kepadanya, yang mematuhi perintah Allah, yang berbunyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut,
serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati, maka diutus oleh Allah 3 orang rasulnya menjadi bapak umat. Nah, jadi rasul yang 3 itulah yang memimpin umat itu untuk kembali ke hadrat zat Allah Subhanahu wa taala. Barulah hamba Allah ini dan umat Rasulullah itu selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian kita kembali kepada ilmu usuluddin. Ini yang pertama. Sudahkah kita sempurna menjalani ilmu usuluddin ini? Mana ilmu usuluddin? Pertama, mengetahui yang wajib bagi diri Allah. Mana yang wajib bagi diri Allah? Yang wajib bagi diri Allah. Pertama, wujud, artinya ada. Kedua, qidam, artinya sadia. Ketiga, baqa, artinya kekal. Keempat, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya bersalah-salahan bagi segala makhluk. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Dan yang keenam, wahdaniyat, diri Allah itu adalah esa. Ini wajib bagi diri Tuhan. Ya. Itu wajib bagi diri Tuhan. Jadi sekarang kita ini apakah benar hamba Allah? Apakah kita ini menjadi musuh Allah? Ataukah kita ini menjadi imbang Allah? Bagaimana? Coba kita periksa. Wujud artinya ada. Siapa yang wajib ada? Zat Allah Subhanahu wa taala. Diri Allah Subhanahu wa taala yang wajib ada. Lain daripada diri Allah mustahil ada. Percaya kita. Percaya kita. Percaya. Jadi yang ada di siapa? Kita masih banyak membantah. Kita masih banyak melawan Tuhan. Masih juga kita merasa diri kita ada. Tidak mau menyerah. Kita tidak mau kalah. Biar Tuhan itu kalah, tidak apa-apa. Asal jangan diri kita kalah. Ini masih banyak kita bertahan. Asal juga merasa diri kita ada. Sedangkan Tuhan sudah mengatakan mustahil kita ini ada. Yang ada, yang wajib ada itu Tuhan. Nah, bagaimana? Sedangkan perintah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tapi masih kita bantah ini Al-Quran. Masih menjadi musuh kita itu Tuhan. Itu maka kita berdosa. Karena kita musuhi Tuhan. Kita lawan itu Tuhan.
Ini maka kita sekarang berlatih seperti ini, supaya jangan kita melawan Tuhan. Mengabdilah kita kepada Tuhan, menyerahlah kita kepada Tuhan, supaya sesuai dengan pengakuan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin atau manusia hanya mengabdi kepada Allah. Arti mengabdi itu yang menyerah, bukan yang melawan, yang menyerah. Yang senantiasa di bawah naungan Allah, yang senantiasa di bawah lindungan Allah, yang senantiasa di dalam petunjuk Allah, yang senantiasa di dalam ridha Allah. Ini orang yang mengabdi. Jadi apabila kita melawan Tuhan, kapan kita menghadap? Kapan kita menghadap? Apabila menghadap kita pasti kita beramal, kita mau menghadap Tuhan. Beribadah, kita menghadap Tuhan. Pulang nanti pasti menghadap Tuhan. Sedangkan kita tidak mau menghadap Tuhan, kita melawan Tuhan. Maka Nabi kita Muhammad SAW lagi mengatakan, wujudukan zambun lasiasalahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Yang ada wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekerasan. Kenapa? Maka kita merasa wujud. Karena kita itu mustahil wujud. Yang wajib wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Bisakah kita pulang kepada Allah? Al-Quran sudah mengatakan kepada kita, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apa arti kembali kepada Allah? Bisakah sekarang ini kita? Bisa. Kalau tak bisa, dia tak pulang ini. Ya, gimana ini? Coba lihat jasmani kita yang sudah kita saksikan. Sudah banyak yang menjadi guru kita, orang-orang yang mendahului kita, yang dikatakan oleh Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ini jasmani ini yang dijadikan Allah daripada tanah dan dikembalikannya ke tanah. Sesudah sampai di sana, jadi apa? Jadi apa? Jadi tanah. Bukan jadi jin. Jadi tanah dia. Maka menjadi asal dia. Jangan tanah ini. Mesra. Kamil dia. Jangan tanah ini. Ini jasmani kita. Nampak jelas kan? Itu buktinya. Jadi diri kita ini sudah dijadikan Allah syariat, tarikat, syariat dan hakikat. Kata Nabi, kata Rasul. Wa syariatu bila hakikati atilatu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal. Jadi badan ini tidak berpisah dengan Allah. Dan hakikat itu Allah, syariat ini hamba manusia. Tidak bisa berpisah. Nah itu. Kalau berpisah dengan Allah, manusia tidak jadi manusia. Kalau Allah berpisah juga dengan manusia, tidak jadi Allah dia. Siapa yang mengatakan dia Allah? Nah, bagaimana? Coba renungkan dulu.
Ini Al-Quran menjelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini yang datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Jika sudah kita kembali kepada Allah, jadi apa? Jadi Allah. Bisa sekarang jadi Allah? Kan masih ada yang ketakutan lagi kan? Jadi kenapa mesti kita takut dengan Allah? Apabila kita takut dengan Allah, kita tahu ada kaitan untuk dia itu, ya kan? Lalu kita dari Allah untuk dia punya. Tapi kalau kita tidak takut dengan Allah, kita adalah cinta dengan Allah, kita adalah kamil dengan Allah. Berani saya kandung? Berani saya kandung dekat? Berani dia? Dekat pun pecah, tak dia? Ini kita kalau mandi ya, jangan ada yang basah. Ini perlu basah semua. Jadi kebanyakan kita masih berpaham apa datang kita dari Allah pulang ke pasar menempel aja gitu. Ataupun sampai pulang kampung begitu. Asal pulang ke kampung kita pulang ke kepada Allah. Jadi pulang di kota kampung Allah ada di kampung aja. Bukan seperti itu. Itu hayalan. Karena itu maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, la insanu sirri wa ana sirruhu. Bermula insan itu rahasia dan aku pun rahasia. La insanu sirri wa sifatin li ghairi. Bermula insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu sifatku dan sifatku itu tidak lain daripada zatku. Akan apa dia? Aduh, jadi insan. Itu. Apabila kita kembali kepada kita asal dengan Allah. Itu. Nah itu maka kemana kita pulangkan diri kita itu. Nah, jadi diri yang mana yang wajib kita pulangkan? Itu diri pengakuan. Itu yang kita pulangkan. Pengakuan itulah yang dipulangkan. Kita mengaku rasa kuasa. Ada? Kita berkuasa dengan tenaga. Kita merasa berkehendak dengan nafsu. Kita merasa mengetahui dengan akal. Kita merasa hidup dengan tubuh. Kita merasa mendengar dengan kuping. Kita merasa melihat dengan mata. Kita merasa berkata-kata dengan lidah. Ini yang diminta Allah pulangkan. Kemana itu dipulangkan? Kita bergerak dengan tenaga, pulangkan kepada iradat Allah. Kita berkehendak dengan nafsu, pulangkan kepada iradat Allah. Bergerak itu qudrat Allah dan berkehendak kepada iradat Allah. Kesana dipulangkan. Karena sesuai dengan Al-Quran. Jika kita masih memiliki kekuatan ataupun tenaga, maka kita menjadi musuh Allah dan musuh Muhammad Rasulullah. Karena Allah mengatakan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya. Itu kata Allah. Itu kata Al-Quran. Jadi karena ada daya dan upaya, karena illa billah. Karena disertai oleh Allah. Apa yang menyertai? Yaitu sifat kudratnya. Kemudian yang kedua, begitu juga kita berkehendak biasanya dengan nafsu, pulangkan. Tidak punya nafsu lagi, yang berkehendak itu adalah atas iradat Allah. Kita mengetahui dengan akal, jangan kita akui lagi akal. Yang kita akui, kita mengetahui itu adalah ilmu Allah.
Kita merasakan hidup dengan tubuh tidak lagi kita akui. Tubuh tidak hidup. Yang kita akui hidup adalah hayat Allah. Kita tidak lagi mau mengakui kuping itu yang mendengar. Yang mendengar adalah sama Allah yang ada takluk di kuping. Yang melihat itu tidak lagi dengan mata. Tak mau kita melihat lagi dengan mata. Adalah kita melihat dengan sifat basar Allah yang takluk di mata. Kemudian kita berkata-kata tidak lagi dengan lidah. Kita berkata-kata adalah dengan kalam Allah. Jadi yang ada wujud Allah. Yang bergerak iradat Allah. Yang berkehendak yang bergerak kudrat Allah. Yang berkehendak iradat Allah. Yang mengetahui ilmu Allah. Yang hidup hayat Allah. Yang mendengar sama Allah. Yang melihat sifat basar Allah. Yang berkata-kata kalam Allah. Itu lagi kita. Dan itulah diri kita. Tenaga kita menjadi kudrat Allah. Nafsu kita menjadi iradat Allah. Akal kita menjadi ilmu Allah. Tubuh kita menjadi hayat Allah. Kuping kita menjadi sama Allah. Mata kita menjadi sifat basar Allah. Dan lidah kita menjadi kalam Allah. Yang ada hanya wajah Allah. Ya, itu kita. Basar zatnya. Wajahnya dan zatnya. Mana wajah Allah ataupun sifatnya atau kelakuannya yang bergerak? Itu kodratnya yang berkehendak, iradatnya yang mengetahui, ilmunya yang mendengar, samanya yang melihat, bacanya yang berkata-kata, kalamnya yang hidup zatnya. Nah, cuma benar-benar yang dikatakan oleh Rasul tadi wujud artinya ada, yang ada itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang wajib ada, lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil ada. Kalau sudah dia membuktikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah, yang kudrat kembali kepada hayat, iradat kembali kepada hayat, ilmu kembali kepada hayat, sama kembali kepada hayat, basar menjadi kepada hayat, dan kalam kembali kepada hayat. Apa jadi? Apa ada? Apa yang tinggal? Tinggal bekas semua. Saya tinggal bekas. Apalah artinya kalau sudah tinggal bekas? Kenapa? Kalau sudah tinggal bekas, apa artinya lagi? Tak ada artinya lagi. Jadi jangan sampai kita tinggal bekas. Nah itu. Jadi arti bekasnya apa itu? Zanazah. Itu bekas. Itu bekas Allah. Lahir ke muka bumi ini. Menjadi kenyataan di muka bumi ini adanya Allah. Maka ditinggalkanlah bekasnya. Bahasa dia benar. Allah itu menyatakan dirinya di muka bumi ini. Sesuai dengan katakannya yang dikatakan dalam hadis qudsi tadi. Mazahartu fi syai'in kazaharatil insani. Tiada duanya. Takut pada sesuatu sama artinya. Takut pada diri manusia. Coba kalau tidak ada lagi Allah, macam mana? Ada di manusia? Ada tak? Wajahnya. Mana wajahnya? Wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajahnya tidak seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun dia amat pandangan, dia amat melihat. Ini tadi. Bergerak berkuasa. Wajahnya. Iradat berkehendak. Wajahnya. Ilmu mengetahui. Ini wajahnya. Sama mendengar. Ini wajahnya. Basar melihat. Ini wajahnya. Kalam berkata-kata. Ini wajahnya. Ini yang nyatakan Al-Quran fa'ayin nama tuwallu fasama wajah Allah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Aduh. Kemudian mana zatnya? Yang hidup itu zatnya. Yang melakai di seluruh anggota tubuh kita dan di semesta alam yang ada ini. Maka dinyatakan Al-Quran wallahu muhitun bil alamin.
Diri Allah itu muhit di semesta alam. Itu pun masih dua. Nah, baru asal la maujudun illallah. Tidak ada yang ada, semata-mata yang ada itu wujud Allah baru saja. Jadi sudah nyata kan? Sudah nyata zatnya yang hidup. Sudah nyata sifatnya atau wajahnya yang bergerak, yang bercahaya, mengetahui, mendengar, melihat, gambar kata-kata. Sudah jelas, sudah nyata. Kemudian adanya asmanya. Mana asmanya? Mana asma Allah? Asma Allah itulah kalbu sama kita. Itulah asmanya. Apakah kalbu itu? Hanya menyebut namanya sendiri, memuji namanya sendiri. Allah, 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 Allah. Siang dan malam tidak pernah berhenti. Ya, tak ada pernah berhenti. Dia memuji namanya Allah, Allah, Allah. Menunjukkan dia asmanya. Maka dinyatakan oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Maksudnya, tetapkanlah, masrahkanlah, kata Allah, dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itulah asmanya. Tak nyata. Zatnya, sifatnya, dan asmanya. Mana apalnya? Af'al itulah perbuatannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Mana dia? 7 lapis langit itu adalah berisikan api dan angin. 7 lapis bumi berisikan air dan tanah. Itulah af'alnya. Itulah perbuatannya. Itulah kenyataannya. Nah, maka nyata Allah pada af'alnya itu. Mana dia? Yang 7 lapis langit berisikan api dan angin. Mana dia? 7 lapis bumi berisikan air dan tanah. Maka Allah menerangkan di dalam ayat suci Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku mau jadikan khalifah. Siapa khalifah? Inilah manusia. Inilah tubuh manusia. Ini khalifah. Itulah Adam alaihissalam. Itulah bibitnya pertama. Inilah tubuh manusia yang khalifah. Mana dia artinya? Yang menjadi langit, itulah dia, darah sama kita. Itu maka darah itu panas. Berarti mana dia? Diri angin yang dijadikan Allah 7 lapis langit itu, itulah menjadi orang. Itu maka kalau salah adalah kita yang siapa itu di bawah angin. Di mana-mana anginlah dalam tubuh itu. Kemudian mana 7 lapis bumi berisikan air. Air itu menjadi tulang sama dia.
kemudian yang 7 lapis bumi dijadikan daripada bumi, itulah menjadi daging sama kita. Jadi daging kita ini daripada bumi, tulang kita daripada air, urat kita daripada angin, dan darah kita daripada api. Kita ini banyak ketakutan kena bencana. Di sana sini sekarang bencana. Yang kelas 1 pada saat sekarang ini di mana saja adalah si jambungnya, api. Itulah yang mengamuk. Tidak sedikit yang korban, tak sedikit yang tewas. Siapa yang korban? Siapa yang tewas? Adalah orang yang sombong, adalah orang-orang yang takabur. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itulah yang terbakar. Kenapa? Karena dia sombong, karena dia takabur. Karena dia siang dan malam memijak bumi ini, siang dan malam memuturi bumi ini, dan seumur hidupnya tidak mau tahu kepada si bumi ini. Sedangkan bumi ini adalah sahabat daripada api. Itu sahabat. Yang kedua, lihat kecelakaan-kecelakaan, bencana-bencana yang banyak menghancurkan umat manusia. Amin. Sedikit, tak sedikit kan? Di mana-mana kan? Nah. Kemudian yang ketiga, siapa yang membinasakan umat manusia ini? Ayo. Yang dapat galagahnya tidak. Begitu juga yang keempat adalah bumi. Banyak yang tidak dapat galagahnya yang masih terbenam, tertimpa oleh bumi. Ini disebabkan karena sombong dan takabur. Coba tinggalkan itu. Sifat sombong dan sifat takabur itu coba tinggalkan. Menghadaplah kita kepada Allah. Kita persembahkanlah diri kita kepada Allah. Kita pulangkanlah diri kita kepada Allah. Karena kita ini milik Allah. Sesuai dengan penyerahan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kenapa ini tidak kita hayati? Bagaimana cara memulangkan diri kita ini kepada Allah? Itu maka dipanggil oleh Allah untuk memulangkan diri kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Ini untuk memulangkan. Mari tegakkan salat.
kita sudah dapat menegakkan salat, barulah kita mendapat kemenangan, mendapat perlindungan, dan mendapat keuntungan, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hayya 'alal falah. Maka kita tegakkanlah salat itu. Kita sucikanlah diri kita daripada najis dan hadas. Jika sudah suci daripada najis dan hadas, dan kemudian kita sucikan pula daripada penyakit hati. Karena penyakit hati yang paling dimurkai oleh Allah. Tidak ada Allah itu suka sedikit pun kepada hamba yang punya penyakit hati. Jika sudah semua ini dapat kita sucikan, baru kita tegak berdiri. Maka menjadilah kita kelima alif, menundukkan kita kembalilah kepada Allah. Maka kita pun berkalam Allahu Akbar. Siapa itu yang kembali? Darah kita kembalilah kepada hati. Kemudian Allahu Akbar, rukuk. Itu perjalanan angin melapa. Kembalilah orang kita kepada angin. Allahu Akbar, sujud. Pulang kita daripada air. Perjalanan air hanya turun saja. Maka kembalilah pulang kita menjadi air. Allahu Akbar, duduk. Maka kembalilah daging kita. Jadi daging kita sudah berada di tanah. Tulang kita sudah berada di air. Urat kita sudah berada di angin. Dan darah kita sudah berada di api. Timbul bencana daripada yang empat bangsanya. Bisa kena bencana kita? Bisa? Gempa bumi kita, daging kita sudah berada di bumi. Melonjak air, tulang kita sudah ada di air. Mengamuk angin, urat kita sudah ada di angin. Mengamuk api, darah kita sudah berada di api. Kita ikut menjadikan bencana itu. Itu akan terjadi. Kalau ulama itu berdoa, dikabulkan Allah, akan terjadi bencana itu. Daripada empat perkara ini. Karena yang ada pada manusia ini, apa itu? Yang ada pada hamba ini adalah akhirun, muridun, alimun, hayyun. Yang ada di bumi apa? Yang ada di bumi ini adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, kalau si Hayun ini mengadu kepada saya, mana? Ada yang ditolaknya itu. Maka bergeraklah itu bumi. Kemudian, apa yang ada di air? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau alimun berbohong kepada ilmu, bagaimana? Karena alimun ini nama bagi ilmu. Kembali dia menghadap kepada ilmu si alimun ini. Bagaimana? Ada yang ditolak? Tidak ada yang ditolak. Maka akan menjadi bencana.
air itu. Bukan menjadi sahabat lagi air itu. Biasanya menjadi sahabat kita siang dan malam. Ini tidak sahabat lagi. Dia akan menjadi musuh. Karena apa coba? Kita memusuhi Allah. Karena kita memusuhi Allah. Aduh. Nah, kemudian yang ada pada angin siapa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Coba. Kenapa masalah itu? Dia yang menjadikan ini. Siapa ada yang sanggup menandingi itu? Kekuatan angin itu? Ada? Ada yang bisa tegak menghadap angin itu? Tak ada. Gunung pun ini terbang. Dihantam oleh angin itu. Aduh. Dan situ kekuatan Qudrat dan iradat dan ilmu. Ada yang berdiri kepada hayat. Nah, yang ada pada api, maka tidak ada imbangnya api yang sedang ngamuk. Aduh, siapa di situ? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui, yang maha hidup. Ini yang ada di sana. Itu diri ma'ani. Kita diri ma'nawiyah. Berpisah diri ma'ani ini dalam ma'nawiyah. Ma'ani tidak dikenakan dengan suatu karena. Adanya diri ma'ani. Ma'nawiyah dikenakan dengan suatu karena. Karena siapa ma'nawiyah ini? Karena ma'ani. Kalau tidak ada ma'ani, ini ma'nawiyah tidak ada. Tapi siapa sebenarnya ma'nawiyah ini? Kenyataan bagi ma'ani. Nah itu. Jadi bagaimana ibu-ibu? Ada yang berani sama bencana? Ada. Kalau berani, nggak usah salah. Nah, tapi kalau takut, salah. Nah itu. Salah. Nyerahlah kita kepada Allah. Jangan kita lawan Allah. Kalau tak mau kita tunduk, tak mau kita sujud, nah, maka akan ditundukkan Allah. Akan disujudkan oleh Allah. Tapi jangan berjalan. Nah itu. Apakah nanti jangan salah dia melakukannya, baru kita tunduk, baru kita suruh ke sana. Nah gitu. Lebih bagus dari sekarang kita suruhkan masa pala kita ke bawah, supaya jangan disuruhkan Allah lagi. Nah, itu karena air pun juga bisa juga kita suruh ke sana ke bawah. Karena angin pun begitu juga. Karena api lagi apa lagi. Jadi sekarang ini kita laksanakanlah tubuh kita ini supaya tidak kena bencana. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Nah, satu contoh jemaah kita yang ibadah haji hari ini. Dia sedang lari, membawa anaknya, istrinya. Jadi 3 orang. Kalau sudah capek dia lari itu masih juga dikejar oleh air. Rupanya air itu tidak. Ini bibir dari bawah, ini bibir dari atas. Ini duluan ke depan sana. Bibir yang di muka itu duluan di depan. Orangnya di bawah ini. Nah, masuk air dari yang bibir yang atas ini. Bawah ini ada di gulungnya orang carinya gitu. Carinya pada lautan sana. Terpisah laki bapak, terpisah laki mak, terpisah laki anak. Masuk ke dalam lautan sana. Jadi akhirnya dengan tiba-tiba kata diputarnya, dicampakkannya balik ke dalam sana. Langsung sudah dibawa ke dalam lautan, sudah diputarnya, baru dicampakkan ke sana. Dia di atas atap rumah orang, suaminya tadi, istrinya pun juga tercampak di atas atap rumah orang, anaknya pun begitu. Jatuh di atas atap rumah orang.
Cuma siapa? Pengadaan air bisa digunakan. Macam ada orangnya. Kan ada orang itu kan? Di air, ayo. Di air. Kok begitu airnya macam ada orangnya kan? Ya bukan orangnya, itu ilmu orang. Aduh. Orang situlah kodrat tadi, disitulah iradah, disitulah ilmu. Ayo mau mengetahui kan? Yang mana menselamatkan, yang mana menurut tidak kan? Ayo, jangan sampaikan. Selamat sampai sekarang. Dia udah merasakan, dirasakan dia itu di dalam dasar itu, dalam dasar laut itu, dibawa oleh air itu. Kok bisa dimuntahkan yang balik ke dalam? Nah, coba. Itu yang dikarenakan oleh Allah bencana, tapi diselamatkan. Hanya dia tahu. Siapa ini? Ah itu. Itu kan tak bisa dipilih kan? Ditawar semua. Gitu. Tetapi di antara ditawar semua itu ada yang dipilih, ada yang diselamatkan. Ya, jadi begitulah sudah kenyataannya yang sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya menjadi suri tauladan juga kepada kita, supaya kita benar-benar menjalani agama Allah ini. Jangan jalan menuntut ilmunya. Jadi tidak ada jalan keselamatan bagi kita hamba Allah ini kecuali kita menuntut ilmu Allah. Dengan ilmu Allah itulah baru kita selamat. Kembali kita kepada Allah. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa selamat kembali kepada Allah. Jadi sekarang coba kita lihat contoh tauladan. Apa ilmu yang kita tuntut? Kalau ilmu syaitan kita tuntut, kita pulang jadi syaitan. Kalau ilmu babi kita tuntut, akhirnya mati jadi babi. Kalau ilmu jin kita tuntut, akhirnya kembali kita jadi ilmu jin. Menjadi jin kita kembali. Begitu. Kalau kita menuntut ilmu jin, kita kekal di dunia ini. Mana orang yang kekal di dunia, yang tidak bisa pulang ke akhirat? Ini tubuh ini nanti kering, menjadi zamazah, menjadi baik, tapi namun kepala itu tak mau mati. Jadi mau pulangnya kemana? Orang ini cinta kepada dunia, cintanya hanya kepada dunia, pandangannya hanya dunia, ingatan dunia. Gitu. Tak ada. Yang lain diharapkan hanya dunia, maka dikatakan Allah dunia. Coba sadangkan itu. Siapa yang merasakan itu 1 jam itu 1000 tahun itu kata. Jadi kalau sampailah mereka bertahun berapa ratus ribu tahun mereka di dalam neraka itu. Baru di dunia, belum di akhirat. Nah itu. Kita sudah banyak menyakitkan sama diri. Nah, kenapa maka orang yang makan begini? Apalah dosanya? Kenapa maka begini dahsyatnya siksaannya? Dia sendiri minta dikekalkan di dunia ini. Dia tidak suka dia pulang ke akhirat. Pantaslah dikabulkan Allah. Patutlah kalau bukan aku yang masukkan hamba bukan neraka, adalah hamba itu sendiri. Yang masakkan dirinya ke neraka sana, yang masuklah. Nah, itu. Maka dari itu Allah itu mengatakan kepada hambanya, Inna Allah yaghfiru ma bi qaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, aku tidak akan memperubah seorang nasib kaum kalau tidak kau itu sendiri memperubah nasibnya. Perubahlah nasib itu, tapi kita bersama Rasul kita. Nah, itu. Kita memperubah nasib itu. Nah, dengan Rasul kita. Itu karena Rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipercayakan oleh Allah untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka bukan Allah yang menyelamatkan hamba di muka bumi ini, adalah Rasulnya. Maka Rasul berkata, Ana minallah wal mu'minin minni. Aku yang dari Allah, sekian orang yang beriman dari aku. Siapa yang mengaku dari Allah itu sesat. Nah itu. Karena kita bermusuhan dengan Muhammad Rasulullah. Sedangkan Muhammad Rasulullah itu yang tidak terpisah dengan Allah. Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad.
Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Itu yang dikatakannya nafi isbat. Isbat mengandung nafi dan nafi mengandung isbat. Siapa yang menceraikannya, maka mereka adalah kafir kepada Tuhan. La yufarriqu bainal nikah wal isbati wa man faraka bainahuma fa huwa kafirun. Nah, itu tidak bercerai nafi dan isbat. Siapa menceraikan, mereka adalah kafir. Siapa nafi isbat? Allah dengan Muhammad. Itu orang nafi isbat. Maka menjadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat nafi isbat. Nah, jadi barangkali inilah pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sudah panjang, sudah jauh, sudah merangkak di bumi, sudah sampai pula ke dalam surga. Bahkan sudah mendapatkan pakaian. Nah, masih ada yang menempah mungkin ya. Nah, itu. Nah, cepatlah ditempah, jangan sampai nanti dapat berita keberangkatan di situ mau nempah, wah tak jadi. Nah, udahlah, memang kamu tak masalah, tak berjaya ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita masih diberikan Allah waktu dan kesempatan. Nah, disinilah kita mengejar dan memburu waktunya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyertai kita, masih melindungi kita. Karena Allah belum menceraikan kita, karena Allah belum meninggalkan kita. Jadi maunya kekal kita selamanya, jangan ditinggalkan Allah. Kita kembali kepada Allah, kita pasrah dengan Allah, kita kekal dengan Allah, kita abadi dengan Allah. Nah, tidak mau kita ditinggalkan Allah. Nah, itu karena kita tidak mengambil minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kita adalah mengambil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kali itulah pengajian kita, pelajaran kita, tambahan dalam hari yang berbahagia ini untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu dan iman ini Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkatan, dan senantiasa Allah akan memberikan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah pula makan itu dianggap ulama itu nanti kuburan. Nah, bukan.